Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Anwar Rojak, NIM 20113742 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan tone generator ATmega 32 dengan Proteus 8 profesional. Oke, langsung saja kita masuk ke Proteusnya. Di sini kita rangkai beberapa device. Device yang kita gunakan sini adalah menggunakan ATmega 32 dan speaker. Speakernya kita menggunakan speaker yang aktif. Lalu kita hubungkan speakernya ke port 7 dan kita hubungkan ke ground agar bisa menyala. Setelah selesai dirangkai, lalu kita setting ATmega-nya di CVAR. Oke, kita masuk ke CVAR-nya. Oke, setelah kita membuat project baru, kemudian kita buat codingannya. Tidak lupa pada header codingan kita buat library delay.h untuk menampilkan delay. Kemudian kita buat fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama yaitu adalah fungsi nada A. Dalam fungsi nada A terdapat for i sama dengan 0, i kurang dari 440, i plus plus, kemudian for D 7 sama dengan 0, delay-nya 1136, for D lagi 7 sama dengan 1, dan delay lagi 1136. Nah, kenapa bisa seperti ini? Oke, kita bahas dari atas. Kenapa bisa dapat I sama dengan 400? I kurang dari 440 itu nanti ada sambungannya kenapa bisa mendapat delay US-nya 1136. Oke, di sini kita akan menjelaskan. Sebelumnya saya di sini mengacu pada tabel berikut ini. Tabel ini adalah tabel frekuensi dari nada A sampai nada G. Nah, pada perulangan for A tadi kita gunakan frekuensi dari nada A. Frekuensi dari nada A adalah 440. Jadi kita tulis 440. Kemudian untuk delay-nya kita gunakan time high. Time high-nya dari nada A adalah 1136. Jadi kita tulis pada delay-nya 1136. Kita lalu lakukan settingan seperti itu dari nada A dengan sampai nada G. Untuk yang nada B frekuensinya adalah 493. Kemudian time hack-nya adalah 1014. Kita setting terus sampai dengan nada G. Tapi yang nada C kita gunakan yang frekuensinya yang kecil agar nanti suaranya suaranya bisa serasi gitu. Oke, menurut saya penjelasan for dan delay-nya sudah cukup jelas. Kita lanjut pada kenapa bisa for D 7 sama dengan 0. Nah, pada for D 7 kenapa bisa begitu? Karena di Proteusnya kita hubungan speaker pada port yang ke-7 di ATmega-nya. Jadi kita tulis port D7 agar bisa menginisiasi bahwa yang digunakan itu adalah port 7 pada ATmega 32 di sini. Nah, untuk yang angka 0 ini adalah 01 ini menunjukkan high dan low pada suatu gelombang. Karena suatu gelombang itu membutuhkan satu lembah dan satu bukit. Atau satu bukit satu lembah, itu bisa. Oke, setelah itu kita setting semua sama seperti dengan fungsi A, yaitu ada fungsi B,
fungsi C, fungsi D, fungsi E, fungsi F, dan terakhir fungsi G, yang dimana strukturnya sama. Di perulangan for terdapat frekuensi dan di delaynya ada time high seperti pada tabelnya. Setelah semua di setting, setelah semua ditulis dan setting seperti fungsi A, kemudian kita buat fungsi utama. Nah, dalam fungsi utama ini kita setting dulu, kita arahkan fungsinya ke port yang ke-7, yaitu port D tadi. Nah, di sini kita menggunakan bilangan heksa. Karena yang kita nyalakan adalah port 7, jadi bilangan binernya itu adalah 100000 000. Jadi bilangan heksanya adalah 0x80. Kemudian di fungsi utamanya kita panggil semua fungsi dari fungsi A, fungsi B, fungsi C, fungsi D, fungsi E, fungsi F, dan fungsi G. Kita taruh di dalam fungsi utama agar bisa menyala, agar speakernya bisa menyala. Oke. Setelah semua dimasukkan, kita langsung saja coba ke prosesnya dan kita running. Jadi seperti apa? Nah, itu dia tadi hasil running dari codingannya tersebut, yang dimana tadi menunjukkan hasil nada dari nada A, B, C, D, E, F, dan G. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas, karena di sini saya juga sama-sama belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.